Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi Hukum. Pada kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan PJBL, presentasi materi terkait dengan materi ke-9. Nah, terkait dengan kelompok dari mata kuliah Etika Profesi Hukum kelompok 2 sendiri yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Adi Nugroho NPM 23, lalu Retno Juwita dengan NPM 86, lalu Mas Dafa Hanifah dengan NPM 26, lalu Risma Wanda dengan NPM 83, lalu Rahmat Oki dengan NPM 91, lalu Edi Yahya dengan NPM 117. Nah, terkait dengan materi ke-9 ini, pendahuluan yaitu terkait dengan nilai-nilai etika tidak hanya dimiliki satu atau dua orang ataupun segolongan semata di dalam masyarakat. Bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu dari keluarga ataupun bangsa. Dengan nilai-nilai etika profesi tersebut, maka suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Sehingga etika sendiri adalah sebuah konsep tentang baik atau buruknya perangai ataupun perilaku seseorang atau kelompok ataupun golongan. Etika merupakan sebuah ide-ide ataupun cita-cita tentang suatu hal kebaikan dari perbuatan perilaku manusia. Sehingga etika sendiri akan memberikan contoh yang baik. Sementara moral akan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh etika tersebut. Sehingga orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan. Sedangkan yang bermoral adalah orang yang meneladani keteladanan itu, yang melakukan keteladanan itu. Sehingga salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku dari perbuatan seseorang ada dalam bidang kerja kalian yang disebut profesi. Lalu terkait dengan pengertian etika profesi sendiri adalah sebuah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan dalam mengemban profesinya. Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum yaitu sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Lalu ketika pengertian sendiri sudah mengetahui, maka akan ada namanya prinsip-prinsip dari etika profesi. Nah, terkait dengan prinsip etika profesi sendiri itu ada prinsip otonomi, ada prinsip integral moral, ada prinsip keadilan, dan prinsip tanggung jawab. Lalu terkait dengan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan. Baik, materi selanjutnya mengenai kaidah-kaidah pokok profesi. Etika profesi memiliki kaidah-kaidah pokok, yaitu yang pertama, profesi harus dipandang sebagai pelayanan. Karena itu, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. Yang ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Yang keempat, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembang
profesi. Kaidah pokok etika profesi menurut Kaiser, yang pertama, profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan. Karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Yang ketiga, pelayanan profesional harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Yang keempat, pelayanan profesional harus bersemangatkan solidaritas antara sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya terkait dengan standar etika profesi. Di sini standar etika profesi itu merupakan suatu batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat dilakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat dengan secara mandiri. Standar profesi bisa disebut sebagai seperangkat kaidah moral positif yang diturunkan dari nilai-nilai moralitas umum dan yang diterima sebagai sumber aspirasi, referensi, dan atau pedoman umum perilaku profesi hukum. Standar profesi ini berisi norma untuk profesi hukum seperti hakim, jaksa, notaris, maupun polisi yang digunakan untuk penyempurnaan kode etik yang sudah ada, sekaligus sebagai pedoman umum dalam penegakan dan pengawasan kode etik para pengemban profesi hukum. Selanjutnya adalah standar etika profesi. Standar etika profesi ini dijadikan sebagai patokan untuk menilai suatu etika profesi apakah sudah sesuai atau belum dengan kaidah hukum yang berlaku. Yang pertama adalah ada duty of uphold justice and the administration of justice, yaitu menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan menegakkan serta melaksanakan keadilan. Yang kedua ada principle of honestly, center, and reasonable. Artinya adalah menjalankan profesinya dengan patuh, rasa pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan. Yang ketiga adalah principle of professionalism dan competence, yaitu menangani persoalan hukum sesuai kompetensinya. Keempat, ada principle of prudence and reasonable devotion of professional standard of performance, duty to avoid of professional impropriety and indecency. Dalam pelayanan jasa hukum harus menerapkan kehati-hatian, kerajinan, efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan, kepatuhan, kepantasan, dan atau standar profesionalitas. Kelima, ada duty of prevention of unauthorized legal practice, yaitu melaksanakan profesinya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan serta mendukung setiap upaya untuk mencegah praktik hukum yang tidak sah. Keenam, ada principle of trust and confidence. Pengemban profesi hukum harus memelihara dan menjaga kepercayaan serta rahasia kliennya. Ketujuh, ada principle of impartiality and avoidance of conflict of interest. Pengemban profesi hukum harus membuat keputusan profesional yang bebas demi kepentingan klien atau pencari keadilan lainnya. 8, ada duty of avoid to prevent any unjust and unfair legal practice to exploit any person disadvantageous legal or otherwise circumstances. Yaitu pengemban profesi hukum wajib mengesampingkan atau mencegah pemanfaatan secara tidak wajar dan atau tidak adil atas kedudukan hukum dan non-hukum. 9, ada duty of continuous effort to improve the legal system and justice system.
Mendukung setiap upaya untuk memajukan dan mengembangkan sistem hukum dan sistem peradilan. Ke-10 ada principle of mutual respect and incessant conscientiousness to prevent honor and integrity amongst member and the legal provision, yaitu berpartisipasi aktif dalam upaya menghormati dan mengawasi pelaksanaan tugas pengembangan profesi hukum demi mempertahankan integritas kehormatan profesi hukum pada umumnya. Yang terakhir ada duty to honor and respect instified and reasonably rulings and decision endorsed by the provision, yaitu selalu menghormati sesuai serta menaati setiap keputusan dan atau tindakan disipliner yang dimaksudkan untuk menegakkan prinsip moral umum dan kode etik profesi yang berlaku terhadapnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai nilai moral profesi. Nilai moral profesi merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Yang pertama, kejujuran. Atas dasar utama, tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya sehingga akan menjadi munafik, licik, dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan atau keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma. Kemudian sikap wajar. Hal ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras. Kemudian yang kedua, otentik. Artinya, menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, melakukan perbuatan tercela, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan, tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Artinya, kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya. Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma atau prodeo. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Kemudian yang keempat, kemandirian moral. Artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung rugi atau pamrih, penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama. Kriteria nilai moral yang terakhir adalah keberanian moral. Keberanian moral merupakan kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, atau pungli, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Manfaat etika profesi hukum. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi ini sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kemudian kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Misalnya itu ada Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI, Kode Etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia, dan lain-lain. Ada sekitar 30 organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.
Tujuan etika profesi hukum untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesinya, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, kemudian menentukan baku standarnya sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan dalam mengemban profesinya, yaitu sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip etika profesi yaitu prinsip otonomi, prinsip integritas moral, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, kaidah-kaidah pokok etika profesi yaitu tanpa pamrih, pelayanan profesional, mendahulukan masyarakat sebagai klien, persaingan secara sehat. Standar etika profesi merupakan batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri, yang digunakan untuk penyempurnaan kode etik yang sudah ada, sekaligus sebagai pedoman umum dalam penegakan dan pengawasan kode etik para pengemban profesi hukum. Nilai moral profesi merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat, seperti kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Semisal ada salah kata dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 2 yang membawakan presentasi materi ke-9, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.